Saudara, momen libur Lebaran Idul Adha yang terjadi pada hari ini bersama dengan libur sekolah dan dipilih masyarakat untuk berkunjung ke kawasan wisata Lembang di Bandung, Jawa Barat. Wisatawan terlihat ramai mengunjungi salah satu tempat wisata Lembang Park and Zoo. Antrean pengunjung dari luar kota terlihat sejak pagi hari bahkan sebelum loket tiket dibuka. Para pengunjung sengaja mengajak keluarga mereka ke kebun binatang Lembang untuk berwisata edukasi bersama dengan anak-anak. Ada sekitar 700 koleksi satwa yang bisa dilihat dan pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan sejumlah satwa. Itu destinasinya kita wisata edukasi ya, jadi ada park sama zoo-nya. Kita salah satu lembaga konservasi. Jadi di sini itu anak-anak bisa mengenal hewan apa aja sih yang dilindungi, yang nggak dilindungi misalnya. Terus ada edukasinya, terus kita ada sedikit bird of prey, ada show-nya gitu. Bird of prey, ada animal education-nya gitu. Jadi mereka lebih mengenal dan di sini itu ada tempat-tempat yang kita bisa foto, selfie gitu. Jadi kuliner kita juga banyak makanan-makanan jajanan lama gitu kita ada di sini. Jadi untuk keluarga itu tepat di sini sekali. Sementara itu, Kebun Binatang Surabaya menyiapkan sejumlah hiburan dan wahana permainan bagi pengunjung di libur Idul Adha hari ini. Tak hanya melihat satwa, pengunjung juga bisa bersuah foto di lokasi yang menarik. Di libur Hari Raya Idul Adha ini, Kebun Binatang Surabaya dibuka pukul 8 pagi. Ada berbagai macam hiburan dan wahana permainan yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Di antaranya yakni penampilan musik dan juga memberi makan pada hewan. Dan diprediksi akan ada sebanyak 15.000 pengunjung yang datang ke KBS pada hari ini. Tak hanya melihat aneka satwa, pengunjung juga bisa bersuah foto di spot-spot yang Instagramable untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung. Kebun Binatang Surabaya menyiagakan petugas Dishub dan Satpol PP di sekitar area wisata dan membuka seluruh pintu masuknya. Kita akan melihat nih kemeriahan di sejumlah tempat wisata pada momen libur Idul Adha pada hari ini. Sudah bersiap dua rekan jurnalis Kompas TV yaitu Vida Alatas dan Via Irmar di Lembang dan juga di Surabaya. Kita ke Vida terlebih dahulu. Selamat siang Vida, di hari pertama Idul Adha ini bagaimana antusias warga berlibur? Wisata bagi para wisatawan, apalagi kalau di momen hari raya yang bertepatan dengan libur sekolah anak-anak. Jadi kalau semisal ditanya bagaimana antusias warga untuk berlibur, utamanya di kawasan wisata Lembang seperti saat ini, tinggi sekali Andre. Dan salah satunya adalah di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Lembang Park and Zoo, di mana sejak pagi tadi Andre dan juga saudara kami pantau bahkan sejak pukul 8 ini antrean dari pengunjung yang sudah mengantre di depan loket tiket ini sudah ramai terlihat begitu ya. Meskipun Lembang Park and Zoo ini baru dibuka pada pukul 9. Nah, kira-kira apa yang kemudian dicari oleh para wisatawan yang kebanyakan nih Andre dan juga saudara ini berasal dari luar kota untuk berkunjung ke Lembang Park and Zoo? Saya langsung aja tanyakan begitu ya Andre dan juga saudara dengan salah satu wisatawan di sini. Tadi saya sudah ngobrol sedikit, ada Mbak Gita dan juga keluarganya yang ramai sekali. Halo Mbak, selamat siang. Halo siang Kak. Mbak, ini kesini sama siapa nih Mbak? Kok rame banget, seru banget kayaknya? Ya, kebetulan kita lagi liburan barengan sama keluarga. Ada ponakan juga sama bawa anak buat lihat keliling-keliling daerah Bandung. Oke, kalau Mbak Gita sendiri dari mana ya? Kita dari Bogor Kak. Dari Bogor. Nah, pertanyaannya Mbak, jauh-jauh ke Bandung, ke Lembang, apa sih yang dicari utamanya di sini di Lembang Park and Zoo? Oke, kita paling di sini kan karena Lembang Park Zoo sesuai sama temanya, pasti kita lihat binatang, satwa-satwa. Apalagi anak-anak ini kan lagi pengen explore, dia mencari tahu pengalaman seru binatang-binatang yang seperti dari gajah, terus juga ada burung-burung tadi berbagai macam kita sudah lihat. Terus kita sekarang lagi di depan dari kura-kura ini. Jadi benar-benar sekaligus wisata edukasi anak gitu ya Mbak ya? Yes, betul. Rencananya abis ini mau ke mana lagi nih Mbak? Mau ngeliat apa nih? Kita mau lihat gajah terus sama ini tadi ini tampilan-tampilan itu yang apa namanya sebutnya pertunjukan. Ya ampun susah banget. Oke, jadi tapi respon anak sejauh ini gimana Mbak?
happy. ya. Belum ada drama. Mudah-mudahan jangan sampai. Oke. Artinya cocok ya Mbak ya untuk bawa anak-anak ke sini, wisata edukasi, melihatkan langsung bagaimana satwa di dunia asli gitu ya Mbak ya? Ya, cocok banget. Apalagi dengan harga yang cukup terjangkau ya Kak. Terima kasih banyak Mbak Gita dan keluarga semuanya, sehat-sehat dan selamat melanjutkan eksplor di kebun binatang hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Gita dan semuanya. Nah itu dia Andre dan juga saudara bagaimana wisata edukasi ini memang menjadi pilihan untuk menghabiskan libur Idul Adha dan juga libur sekolah bersama anak-anak di hari ini. Demikian Andre. Baik, Vida melaporkan langsung dari Lembang yang menjadi salah satu pilihan warga masyarakat tak hanya di Bandung tapi di berbagai kota di sekitar kota Bandung untuk bisa menikmati wisata edukasinya. Dari Lembang kita ke Surabaya. Via, bagaimana pantauan liburan di KBS? Selamat siang Andre dan juga saudara, bahwa pada siang hari ini sudah mulai ramai ya, banyak pengunjung yang mulai berdatangan untuk menghabiskan libur Idul Adha pada hari ini di Kebun Binatang Surabaya. Jika dibandingkan pada pagi hari tadi yaitu sekitar pukul 8 pagi memang masih sepi, sekarang sudah mulai ramai namun belum terjadi kepadatan. Kalau misal kita melihat di momen-momen libur keagamaan beberapa waktu sebelumnya ini biasanya akan terjadi kepadatan, namun pada hari ini belum terjadi kepadatan karena memang dari pengelola Kebun Binatang Surabaya sendiri memprediksi ada dua hal yang menyebabkan bahwa jumlah pengunjung yang datang di sini terbilang normal. Yang pertama karena memang masih banyak masyarakat yang memilih untuk merayakan Idul Adha di rumahnya masing-masing karena masih ada proses penyembelihan, kemudian juga pembagian daging kurban. Dan yang kedua adalah banyak masyarakat yang memilih untuk libur Idul Adha ke luar kota. Namun meski begitu pada pagi hari ini pengelola Kebun Binatang Surabaya optimis ada sekitar 15.000 pengunjung yang nantinya akan datang untuk liburan bersama keluarga di momen Hari Raya Idul Adha. Dan rencananya besok hari Selasa diprediksi akan terjadi kepadatan. Untuk mengantisipasi jika terjadi kepadatan jumlah pengunjung di KBS, seluruh pintu masuk baik itu di pintu masuk sisi utara maupun juga di pintu masuk sisi selatan ini dibuka sehingga pengunjung bisa masuk melalui kedua pintu tersebut. Selain itu juga untuk parkir sendiri, ini pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya jika parkir di KBS sudah penuh, pihak pengelola KBS sudah menyiapkan parkir di Terminal Joyoboyo Surabaya yaitu yang berada di sisi selatan dari KBS. Dan meskipun saat ini Jalan Joyoboyo ini ditutup ya, namun terminal masih dibuka, pengunjung bisa parkir di sana karena memang penutupan ini dikarenakan adanya pengerjaan terowongan dan sampai saat ini belum dimulai pengerjaan tersebut sehingga pengunjung bisa memarkirkan kendaraan pribadinya baik itu roda 4 maupun juga bis di sana dan nantinya pengunjung bisa masuk melalui pintu selatan dari Kebun Binatang Surabaya. Ada berbagai macam wahana yang bisa dinikmati oleh para pengunjung di KBS, mulai dari ada jogging track, kemudian juga ada spot-spot foto yang menarik seperti Pintu Cinta. Ini tadi kami melihat banyak sekali pengunjung yang berfoto di spot tersebut. Lalu juga ada feeding time atau memberi makan pada hewan, kemudian tunggang gajah dan ada juga berbagai macam hiburan. Nah, bagi para pengunjung yang masih bingung ya, ini kira-kira kalau ingin melihat harimau atau buaya ini di mana? Nah, ini di pintu masuk, terutama di pintu masuk sisi utara, ketika pengunjung sudah masuk akan ada peta besar yang menunjukkan setiap section atau di mana tempat hewan mamalia, kemudian unggas di sebelah mana, termasuk juga untuk hewan reptil. Jadi pengunjung bisa melihat dan di situ ada nomor-nomornya, jadi bisa mengetahui oh kalau misalnya ingin ke reptil arahnya ke sebelah sini. Kalau ingin melihat hewan-hewan mamalia ataupun unggas arahnya ke sebelah sini karena memang sudah ada peta yang sudah disediakan, termasuk juga ada petugas yang disediakan oleh pihak pengelola KBS di setiap sudut. Seperti itu kira-kira Andre. Baik, Via Irmar, Pintu Cinta ini semakin menarik jika nanti banyak yang melakukan foto Instagramable-nya. Dan juga di atraksi-atraksi di Park Zoo juga akan mungkin semakin menarik lagi di menjelang sore hari. Terima kasih teman-teman, laporan langsungnya dari Lembang dan juga Surabaya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu di Jakarta, libur Idul Adha diisi warga dengan mengunjungi tempat wisata. Yang favoritnya adalah Kebun Binatang Ragunan.
Pada Senin siang setelah salat Id, warga langsung mengunjungi kebun binatang. Mereka berwisata bersama keluarga. Beberapa area satwa yang dipadati ialah kandang burung pelikan, gajah, dan juga komodo. Biasanya jam 7 pagi, tadi kita baru buka jam 9 ya, karena kita memberikan kesempatan bagi petugas-petugas yang melaksanakan sholat Id dulu. Mungkin ada sebagian juga yang akan memotong hewan korban, jadi kita fasilitasi dulu. Dari jam 9 kita buka ya. Salah satu yang menjadi sangat penting adalah tempat parkir ya. Jadi kita sudah siapkan itu parkir alternatif dan petugas-petugasnya juga sudah standby. Namun untuk kemarin 2 hari ini agak sepi, jadi 2 lahan parkir alternatif yang kita siapkan itu belum terpakai ya. Kita masih menggunakan tempat parkir yang konvensional, yang umum ya, biasa kita pakai di pintu masuk utara dan pintu barat. Dan sudah ada rekan saya Nanda Aprilia yang sudah berada di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Selamat siang Nanda, apakah keramaian di Ragunan ini sama seperti hari libur biasanya atau justru lebih ramai? Selamat siang Andre, kalau melihat dari bagaimana keadaan saat ini dan juga menurut penuturan dari pihak pengelola Taman Satwa Ragunan, yang dimana memang kalau biasanya di hari-hari besar seperti ini untuk pengunjung justru lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari libur seperti di Sabtu Minggu. Dan kita lihat langsung bagaimana situasi di siang hari ini. Juru kamera Kompas TV, Jam Surya akan mengabarkan kepada Anda. Ini salah satu kandang yang ada di Kebun Binatang Ragunan, Andre dan juga saudara. Ini adalah di kandang burung pelikan yang kalau saya perhatikan ini sudah ramai sejak tadi pagi. Dan informasinya akan semakin ramai menjelang ke sore hari sampai dengan waktu Taman Marga Satwa Ragunan ini tutup di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, berbagai atraksi sebenarnya juga disuguhkan di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Tapi untuk lebih jelasnya terkait hal itu, saya ingin tanya dan juga berinteraksi dengan salah satu pengunjung yang saya lihat ini sudah dari tadi di sini bersama dengan keluarga besarnya. Saya tadi sempat ngobrol namanya dengan Mbak Ella. Halo, Mbak Ella, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, Mbak Ella ini tadi dari mana ya Mbak? Ini saya dari Lubang Buaya, dari Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, sama siapa aja hari ini? Sama anak-anak, sama saudara. Berapa orang Mbak? Banyak banget ya? Kayaknya 8 orang deh, rombongan ya. Ke Ragunan ini untuk mengisi waktu libur Idul Adha begitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Biar anak-anak kalau di Ragunan itu kan lumayan ini ya, harganya terjangkau. Terus mendidik banget ya, terutama buat anak-anak. Di sini kan banyak banget beragam hewan. Jadi anak-anak tuh bisa belajar macam-macam hewan. Tadi udah kemana aja Mbak? Tadi udah muter-muter banyak, ini mau muter-muter lagi. Iya. Oke, ini sama anak-anak ini anaknya juga ya? Iya, Siapa anaknya namanya? juga. Dian. Dian tadi udah kemana aja tadi? Keliling-keliling lihat gajah, terus jerapah, masih banyak lagi dah. Mau kemana lagi habis ini? Masih keliling-keliling lagi ke Kalau ini siapa namanya ini? Seneng banget. Siapa? Ladit. Adit tadi. Oh Radit. Radit mau kemana habis ini? Mau lihat apa? Gajah. Gajah. Seneng nggak liburan ke sini? Seneng. Oke, dadah-dadah dong kalau seneng. Dadah-dadah. Mbak Ella terima kasih banyak. Selamat menikmati liburnya lagi ya Mbak ya. Ramai banget. Ini anaknya ada 4 ya Mbak. Luar biasa. Itu salah satu dari pengunjung yang memang bersama dengan keluarganya ke Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, kalau tadi saya bertanya dengan salah satu pengunjung juga, memang ini kebanyakan dan mayoritasnya untuk mengisi waktu libur dengan ke Ragunan adalah sembari mengedukasi, yang dimana kebanyakan ini membawa juga anak-anaknya. Selain juga untuk berlibur dan juga memberikan edukasi khususnya perihal dengan satwa. Nah, Andre, terkait dengan berapa jumlah pengunjung hari ini diprediksi memang dari pihak pengelola adalah di atas dari 20.000 pengunjung. Yang dimana kalau menuturkan dari Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Bambang Wahyudi, ini adalah angka minimal. Jika memang hari-hari besar seperti ini atau hari libur, salah satunya adalah hari libur Idul Adha ini.
Nah, kalau di hari ini saja, tadi kan buka sekitar pukul 9 dan tadi sekitar pukul 10 sudah ada sebanyak 2.000 pengunjung yang memang sudah memadati area kebun binatang Ragunan atau Taman Marga Satwa Ragunan dan diprediksi ini akan terus meningkat dan terus dipadati oleh pengunjung seiring dengan sampai dengan siang sampai dengan sore hari nanti. Nah, selain dari kandang ini, tadi juga saya melihat memutar ke Taman Satwa Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan ini ada beberapa kandang yang juga diminati. Kandang gajah, kemudian kandang komodo yang memang mayoritasnya ini anak-anak ya yang suka di sana dan juga orang tua turut menemani. Nah, Ragunan ini menjadi salah satu referensi yang memang bisa dipilih oleh masyarakat khususnya di wilayah Jakarta untuk menikmati waktu luang bersama dengan keluarga yang juga ini bisa menjadi pilihan untuk saat ini karena untuk Ragunan sendiri tutup sekitar pukul 4 sore nanti jadi masih ada kesempatan untuk datang ke sini. Selain murah meriah, ini juga menjadi edukasi untuk anak-anak dan juga keluarga. Sementara demikian Andre kembali ke studio. Baik Nanda, wisata edukasi di Taman Ragunan menjadi pilihan warga Jakarta untuk menghabiskan libur lebaran pada hari ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan jalan-jalan di sana.